Bismillahirrahmanirrahim. Angan-angan itu ya mengelamun. Mengelamun uja orang bahari, bahasa Banjarnya nak menggulung langit. Jadi kada ingat lagi lawan akhirat. Berlindung itu supaya jangan terhijab hati daripada akhirat. Sebab apa yang di dunia ini ada persamaannya dengan yang di akhirat. Pahamkah? Ada sesamaannya. Biasa kalau rupiah ada sesamaannya. Kita melihat yang satu ini ingat lawan yang di rumah. Sesamaannya itu ada. Nah ini supaya jangan sampai terdinding. Misalnya kita berkumpul di sini kan di dunia. Nah, jangan sampai kita ini lupa berkumpul di akhirat. Di sorga harus kita itu ingat bahwa di sorga akan berkumpul. Lalu caranya kumpulan itu dipilih. Tentu kumpulan yang baik. Ya tak? Di dalam neraka ada juga kumpulan neraka. Jadi kalau berkumpul yang jahat, nantinya berkumpul juga, tapi dalam neraka. Kalau berkumpul orang ahli surga, nantinya di sana berkumpul ahli surga. Ringkasnya, duduk kita ini dijaga. Di mana duduk itu? Apakah di majelis yang baik ataupun di majelis yang tidak baik? Mengenai teman, apakah teman ini baik atau tidak? Itu dipilih. Sebab siapa teman kita di sini, itulah teman di akhirat. Rumah, kalau kita bisa rumah ada dua, sama, ya nih. Lalu tatkala kita berada di rumah nang sebuah ini, kita itu ingat rumah nang sebuahnya. Nah itu. Tapi lainnya itu rumah nang sebuahnya ini kekal. Rumah nang di sini hancur. Paham? Nah, itu perlainannya. Pakaian di sini ada, di sana ada. Jadi tatkala kita merasuk mempuruk pakaian, kita harus ingat pakaian yang di surga itu. Sundusin wa istabraqin. Itu. Jangan sampai kita berpakaian lupa dengan pakaian yang di sana. Ini semua menghajatkan pikiran tafakur. Itu nang jadi Allah Ta'ala itu nang disuruhnya itu orang mukallaf, orang punya akal. Supaya akal ini digunakan, jangan terdinding dengan akhirat. Kita di sini ada bini-binian, di akhirat ada juga binian. Jadi tatkala melihat bini-bini yang di sini, supaya jangan terdinding bini-bini yang di sana. Nang di sini sasar batuha, sasar ngelempos. Kalau nang di sana kada batuha lagi. Tetap kalau nang di sini balu bisa balu, kalau nang di sana bujang terus-terusan. Itu perlainannya. Jadi kemana mata kita harus ingat tembus pandangan itu ke akhirat. Kalau di sini ada hawa yang baik, di sana juga ada hawa yang baik. Tatkala kita kena AC, kena kipas angin, kena tampuran angin, di sana juga ada, tapi lain. Yang di sini enggak kekal, yang di sana kekal. Ini menghajatkan akal kita itu tidak terdinding daripada akhirat. Jadi badannya di dunia, hatinya di akhirat. Paham? Nah ini yang dinamakan orang-orang yang punya cita-cita
tapi tidak membimbing akan amal akhirat. Dunia ini adalah tamsil bagi akhirat. Kebaikan yang di dunia ada juga di akhirat. Kejahatan di dunia ada juga di akhirat. Api misalnya di dunia ada, di akhirat ada. Tapi api di dunia ini ada seberapa? Api di akhirat itu kekal. Jadi tatkala kita ada melihat api, kikisan kah, korek api kah, apakah, harus hati kita ingat lawan neraka. Itu setiap apa aja disuruh begitu. Nah ini mahajatakan akalnya itu harus patonah, cerdik, bisa nang mata ini kada mahijab lawan hati. Ayo coba kawan-kawan di dunia sini, tapi jangan lupa di sana ada kawan. Ada baik, ada jahat. Rumah ada juga, ada yang bagus, ada yang kada. Begitu juga di sini. Kalau kita kawan yang baik, senang. Kalau rumah yang baik, senang. Nang di sana lebih lagi baik. Jadi banyak ke sana daripada di sini. Mestinya nang kayak itu. Ini yang dipinta oleh Rasulullah, bukan doa ini hanya doa iyah biasa, doa biasa, tetapi doa ini doa merintah. Nah, ini termasuk juga seakan-akan termasuk dalam kaidah lah, dalam kaidah khabariyah bimakna insya'iyah. Mirip masuk di sini. Pinanya Nabi membaca doa begini, padahal Nabi itu menyuruh supaya kita begini. Bu'istu mu'alliman, saya ini apa aja gerak dan diam saya adalah mendidik. Apa aja gerak dan diamnya Rasulullah itu adalah mendidik. Diamnya mendidik, kata-katanya mendidik, geraknya mendidik, caranya, kaifiatnya hal itu mendidik semua. Dan Rasulullah ini adalah syarah dan tafsir yang sangat jelas dari Al-Quran kalam Allah. Kalau Rasulullah ini sebukuan badannya menjadi syarah dan tafsir yang sempurna bagi Al-Quran kalamullah, berarti Rasulullah itu besarnya luar biasa. Oleh sebab itu kita hendak mengetahui kebaikan Rasulullah sampai di mana tidak ada satupun yang sanggup. Lemah semua. Sebab Quran itu walau anna min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'at abhurin ma nafidat kalimatullah. Itu tafsir yang sebenar-benarnya tafsir Quran itu Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tafsir Quran yang kedua. Tafsir Quran yang ketiga Ibnu Abbas. Jadi apa tingkah lakunya Sayyidina Ali, apa tingkah lakunya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, itu adalah tafsir Quran yang jelas. Oleh sebab itu kalau kita ketemu Rasulullah atau ketemu Sayyidina Ali atau ketemu Sayyidina Abbas, sempat kita itu bersahabat dengan mereka ini, nah, kita ikutilah bagaimana mereka, apa cara mereka. Tapi mereka sudah pulang semuanya. Tetapi riwayatnya tetap ada tertulis, riwayat Nabi. Nah, di antara riwayat Nabi ialah di dalam kitab Maulid. Maulid apa saja, baik nadham maupun nazar, di sana adalah membicarakan masalah bentuknya Rasulullah dan akhlakul karimahnya Rasulullah.
tetap ada tertulis riwayat Nabi. Nah, di antara riwayat Nabi ialah di dalam kitab Maulid. Maulid apa saja, baik nazam maupun nazar, di sana adalah membicarakan masalah bentuknya Rasulullah dan akhlakul karimahnya Rasulullah. Di antaranya Rasulullah SAW itu adalah menjadi khaddam istrinya. Rasulullah menjadi khaddam istri, bukan istri jadi khaddam Rasulullah. Rasulullah berkhaddam kepada istri. Wali ahlihi dha khidmatin. Rasulullah menjadi khaddam bagi keluarganya, bagi istrinya. Khaddam istri jadi sesuruhan bini. Kenapa? Mutawadhi'an lillah, karena memandang bahwa bini ini mazharnya Allah. Jadi dia itu jadi khaddamnya Allah, zahirnya jadi khaddam bini, hakikatnya khaddam Allah. Karena pandangan Rasulullah, bini ini mazhar bagi Allah. Nah ini sebab apa? Karena Rasulullah diberikan fatonah. Nah ini jadi fatonah ini yang penting. Nah adapun fatonah kita, akal kita ini adalah sejuzuk daripada akalnya Rasulullah. Sejuzuknya aja. Sejuzuknya aja. Oleh sebab itu akal ini menimbulkan akhlakul karimah. Setiap akhlakul karimah itu sumbernya adalah Rasulullah SAW. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa mutalaqqan an zainil wujud. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Jadi orang yang paling untung hidup orang yang pernah ketemu Rasulullah yaqadatan waktu bangun. Walau di akhir umurnya sejenak. Jalannya untuk ketemu Rasulullah SAW yaqadatan harus kita dulu membaca amalan-amalan yang bertemu Rasulullah di waktu tidur. Sebab sudah menjadi tradisi, tidak bisa dan tidak sanggup orang itu melihat Rasulullah waktu bangun kecuali sering bermimpi dulu bertemu Rasulullah di dalam tidur. Di antara amalan untuk bermimpi Rasulullah dalam tidur, membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril adhar wa sirrillahil akbar. Sebelum tidur dibaca 15 kali, jangan kurang, jangan lebih. Dan guringnya berudu. Jadi kalau ada pekerjaan yang membatalkan udu, kerjalah lebih dulu. Kerja lebih dulu. Selesai, nah berudu, baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin ad-durril azhar, mutiara yang bersinar-sinar, wal yaqutil ahmar, merah delima. Kalau yakut yang merah berarti delima, merah delima. Kulitnya itu lebih dari merah delima. Cahayanya itu lebih daripada mutiara. Jadi putih bercampur merah-merah. Nah, wan nuril adhar, dan sesuatu yang zahir dan mendohirkan. Ini makna wan nuril adhar, sesuatu yang zahir dan mendohirkan. Dia zahir dan mendohirkan. Jadi Rasulullah itu zahir dan mendohirkan yang lain-lainnya. Karena semua yang lain dari Rasulullah terbitnya daripada nur Nabi Muhammad. Nah, karena itulah disebut Allah Ta'ala Nabi Muhammad ini namanya nur. Qad ja'akum minallah nurun.
yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti daripada nur di situ, adz-dzahir fi nafsih wal mudhhir li ghairih. Nah, itu anu definisinya. Adz-dzahir fi nafsih wal mudhhir li ghairih. Dirinya nampak, menampakkan kepada yang lain. Jadi yang lain ini nampak karena siapa? Karena yang ini Rasulullah, wan nuril adhar wa sirrillahil akbar, dan ini rahasia Allah yang sangat besar. Artinya tidak ada yang mengetahui hakikatnya Rasulullah, hanya Allah saja. Kalau bashar, manusia, makhluk, malaikat tidak tahu hakikatnya betul-betul Rasulullah SAW. Buka aja dalam kitab maulid-maulid itu. Semua akal manusia ini tidak sampai menyatakan, membicarakan, mengibaratkan dengan lidah akan Rasulullah. Habib Ali berkata, basyaron la kal basyar. Hingga situ aja. Manusia ya manusia, tapi bukan seperti manusia. Hingga situ aja kawan dipender. Tapi tetap yang qadim itu satu, yaitu Allah. Nah, yang ilmu yang sesat menyesatkan, lah ini basyaron la kal basyar. Disitulah dia mengatakan bahwa Muhammad itu kalau dia preman Muhammad, kalau dia dinas ya Allah Ta'ala. Di sini ilmu yang sesat menyesatkan. Ini biasa dipegang oleh orang yang mengajar muridnya masalah martabat 7. Rusaknya itu karena martabat 7 itu dipegang oleh orang yang tidak betul, yang tidak ahli. Martabat 7 itu ada di dalam kitab Durrun Nafis. Jadi hati-hati. Oleh sebab itu Durrun Nafis itu kitab laki. Jangan dibilang kitab bini. Enggak semua orang. Yang pertama dulu mesti gurunya itu dulu. Gurunya ini belajar Durrun Nafis lawan guru ini. Guru ini belajar kepada guru ini sampai kepada pengarangnya. Ini nukar di pasar atau peninggalan arwah bapak, dibaca sendirian. Paham? Membaca martabat nang 3 di atas, nang qadim. Di situ ada Nur Muhammad beliau terbicara. Jadi dia memadahkan kalau dinaikkan ke atas jadi qadim, diturunkan ke bawah jadi baharu. Kalau digas jadi Allah Ta'ala, kalau preman jadi Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu pandang zahirnya manusia, tapi hakikatnya Allah Ta'ala. Di sini yang menuhanakan Nabi Muhammad. Oleh sebab itu jangan sampai seperti Nasrani ujar Sahibul Burdah. Ya kada, puji aja Rasulullah, tapi jangan rimpat. Seperti anu Nasara memuji Nabi Isa dipadakannya apa? Anak Tuhan. Anak Tuhan. Ya kan? Maryam Pak bini Tuhan. Ada lagi yang mengatakan Allah Tuhan. Allah Tuhan. Ya kan? Maria Tuhan. Yesus Isa Tuhan. Nah, jadi ya salah-salah sedikit kurang lebih aja. Pokoknya Tuhannya 3. Innallah talitu salasah. Allah Ta'ala itu yang ketiga daripada 2. Artinya Tuhannya 3. Apabila Tuhan 3, ya kan? Berarti tidak ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu berarti orang itu tidak Pancasilawi.
Kalau Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, bukannya 3, bukannya luru, bukan telu, bukan 4, bukan 5, bukan 6, bukan peto, bukan 8, bukan 9, bukan 10. Ini ada Jawa, ada Maduranya. Ada lagi yang mengatakan Allah Tuhan, Muhammad Tuhan. Jadi dalilnya wa huwal ladzi fis sama ilahun wa fil ardi ilahun. Jadi Tuhan yang di langit Allah, Tuhan yang di bumi Muhammad. Lalu kalau Muhammad ini Tuhan, kita ini terjadi daripada Tuhan, berarti kita ini Tuhan juga. Lalu kalau sembahyang lagi, maka ditimpas ini tahan. Dasar ditembak pada babuji, tahan. Mangkat memotoran tuh sebelah jari jija, gancang benar. Tapi lamun kada makan sampai seminggu, baik kuciak juga lafar. Lafar ya minta makan ya. Nah bakuriak juga jadinya guru bangnya apabila ikan tak dapat kurang ilmu sebuku buat dalam kamar kunci sampai seminggu jangan diberi banyu. Napa mengakukah hamba kadakah nang jadi kita ini lapar supaya kita ingat kita ini kada kodim, kita ini baru. Nang jadi kita ini susah hidup supaya ingat kita ini kada Allah Ta'ala. Nang jadi kita garing karena kita bukan Allah Ta'ala. Nang jadi kita dihina orang, dicaci maki orang, disambati orang, disumpahi orang, diberi malu orang, difitnah orang. Itu semua hikmahnya menunjukkan kita ini bukan Tuhan. Hikmahnya, jadi kalau mengambil hikmahnya, kita itu senang. Bahwa ingat bahwa kita ini hamba. Ya, ada orang jago bahari garing, maka jago bener ya. Menya ada sidin itu, orang rahatan daur ada sidin. Diam, sidin. Pada kami semuanya manusia. Itu. Maaf kalau ada orang penyakit jantung, maaf ya. Ada yang satunya lagi tidak pakai suara. Begitu orang mau berkelahi, datangnya mintu. Nah, itu alif lam fa. Kemudian diputar dia punya sesengot hanyar bersuara bulikan ada jadi lagi orang berkelahi. Nah jago garing limbah garing dielangi oleh keponakannya. Sudah sakit keponakannya itu datang nengok. Jadi sambil mijat bilangnya keponakannya, "Sih Ami bisa garing juga sih." Padahal jagonya luar biasa. Apa katanya Ami? Hamba. Nah, jadi apa-apa sesuatu itu baik kekurangan di sini, misalnya kekurangan duit, kekurangan macam-macam, kekurangan kesehatan atau kekurangan apapun, itu kita Allah Ta'ala menjelaskan bahwa nyawa pintar, bahwa orang berakal kan pintar ya toh. Ini berapa? 10. Nolnya mana nih? Nolnya ini berapa? 5. Ini berapa? 5 jadi 10. Masukkan di kantong. Berapa jadinya? 11. Tuh satunya.
Artinya apabila orang duduk 10 orang, pasti ada yang maulah nah ini seikungnya. Jadi jangan lupa dengan Allah. Itu maksudnya, walaupun lelocoan tapi ada artinya. Itu ngarannya waharpun ja'ali ma'nan. Nah, itu majaz. Dunia ini seluruhnya majaz. Akhirat itu seluruhnya majaz. Al-kaunu isyarah wintal maksud. Itu orang Mesir baca. Dunia ini, akhirat ini, kaun seluruhnya alam, itu adalah isyarah, rumbayang. Tapi yang dimaksud adalah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Jadi kita melatih diri kita membaca salawat sebelum guring dan berudu. Salawatnya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar. Ad-durril azhar dengan dal, bukan bot, bukan. Ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar. Jangan lebih dari 15 kali, jangan kurang. Kalau lebih atau kurang sama dengan rigidnya anak kunci, kelebihan kekurangan nggak bisa terbuka. Itu ujar guruku, ma madha sab'atu layalin ma madat sab'atu layalin illa wa yara fiha al-habib sallallahu alaihi wasallam bi qudratillahi ta'ala. Kada sampai lebih seminggu pasti bermimpi mendapat Rasulullah SAW. Nah itu, andai kata juga sudah dibaca sebulanan kada bisa bermimpi-mimpi, itu kesalahan